Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan usia kepada kita semua bisa melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan berbagai ibadah. Ikhwatul iman, bulan Ramadan diwajibkan saum bagi setiap muslim 1 bulan penuh. Tapi ada yang boleh tidak saum. Di antaranya Quran surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyamam ma'dudat paman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada beberapa hal yang boleh tidak saum. Di antaranya yang pertama, yang sakit. Yang sakit boleh berbuka, tapi harus diganti pada bulan yang lain sesuai dengan yang ditinggalkannya. Tapi tentunya harus dilihat sakitnya sakit yang seperti apa. Misalnya pada siang hari harus makan obat. Andaikan tidak makan obat maka akan memadorotkan. Nah itu berarti boleh berbuka. Begitu juga yang di dalam perjalanan, sedang bepergian dan mungkin akan melelahkan. Nah itu juga boleh berbuka dan nanti diganti pada bulan-bulan yang lain. Yang tentunya keistimewaan bulan Ramadan sangat luar biasa dengan pahala yang sangat berlipat ganda. Ketika kita masih mampu untuk melaksanakan saum, maka akan lebih baik saum pada bulan Ramadan. Dan yang selanjutnya adalah yang haid. Yang haid bagi wanita yang masih yang masih aktif, yang masih muda, tentunya masih dia haid. Dan bagi yang haid tentunya bukan boleh tidak saum, tapi tidak boleh saum. Jadi artinya harus buka dan nanti akan harus diganti di bulan-bulan yang lain. Nah, ini ada hadis Siti Aisyah yang harus dibayar, yaitu saumnya saja. Seperti begini, kunna nu'maru biqodo is-saum walam nu'mar biqodo is-sholah. Kami diperintahkan untuk mengkodok saum dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Jadi yang dikodoknya hanya saumnya saja sesuai dengan waktu kita kena haid atau saum yang ditinggalkannya. Yang selanjutnya adalah orang-orang yang kepayahan, yang yutikunahu, tidak mampu melaksanakan saum tersebut. Bisa jadi tua, sudah tidak sanggup untuk melaksanakan saum, maka dia boleh buka tapi tidak dikodok. Itu jadi harus mengeluarkan fidyah. Jadi ketika seseorang misalnya sudah tua renta, sudah tidak mampu melaksanakan saum, bahkan andaikan saum juga payah, maka dia boleh buka dan harus membayar fidyah. Jadi membayar fidyah itu sesuai dengan apa yang dimakan, dinilai berapa dan diberikan untuk memberi makan yang miskin. Bisa dilaksanakannya setiap hari atau juga nanti setelah beres berapa hari yang tidak bisa dilaksanakan saumnya. Dan juga ada
bagi ibu yang hamil dan menyusui. Nah, itu juga boleh berbuka. Andaikan ada kekhawatiran terhadap mungkin yang hamil bayi di dalam kandungan, terus lagi kalau yang menyusui juga ada kekhawatiran anaknya terganggu kesehatannya. Tapi tentunya untuk melihat itu semua tidak bisa dilihat oleh kita sendiri, harus sesuai dengan informasi yang diberikan oleh dokter. Apakah ini bisa sambil dibawa saum atau tidak? Ketika tidak bisa, maka harus mengeluarkan fidyah. Jadi bagi orang yang ibu yang menyusui ataupun yang hamil, ketika kepayahan dan ada kekhawatiran bayi atau anaknya terganggu, maka boleh berbuka dan harus mengeluarkan fidyah. Jadi itu diantaranya hal-hal yang perlu diperhatikan supaya kita bisa memanfaatkan saum ini sebaik mungkin. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.